Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes. Have you ever told to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that all eventually lead to you becoming the best version of yourself. Now, you also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take to you form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it. It takes exactly 21 days for a person to form a new habit, get rid of an old one. I remember once in high school when my teacher told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit, and I thought this is my chance to become a bad marker. I thought that for the next 22 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'll do it myself day by day, early in the morning, 6 a.m. Even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed, and I hate every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit, and of course that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bad markers. Whatever, I do not exaggerate if I say that this 20 days theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reason for its spread in self-development books and courses. Pernah gak sih kamu berpikir sebelum tidur, besok aku mulai berubah. Besok aku akan bangun pagi, sarapan sehat, jogging pagi, hirup udara segar. Besok aku akan berubah jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Tapi kenyataannya, perubahan itu nggak semudah itu. Kita harus mulai membiasakan diri dengan beberapa hal baru dalam hidup yang nantinya bisa membantu kita jadi versi terbaik dari kita. Kita juga harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghambat jalan kita. Lalu pertanyaannya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru atau meninggalkan kebiasaan lama? Kebanyakan orang bilang butuh waktu 21 hari untuk membentuk atau menghilangkan kebiasaan. Aku ingat waktu di SMA, guruku pernah bilang butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Dan aku langsung mikir, ini kesempatan buat aku jadi orang yang rajin beresin tempat tidur. Selama 21 hari ke depan, aku niatin buat bangun pagi dan beresin tempat tidurku sendiri. Nggak lagi teriak-teriak, "Bu, jangan lupa rapiin tempat tidurku ya." Aku bangun setiap hari jam 6 pagi. Bahkan pas buru-buru pun, tetap aku beresin tempat tidurku. Dan jujur, aku benar-benar benci tiap detiknya. Tapi di hari ke-22, aku bangun dan langsung bilang, "Ma, tolong rapiin tempat tidurku ya." Aku nyerah, dan jujur aja, aku gak heran. Saat itu aku mikir ya udah deh, mungkin aku memang gak bakal sebagus itu dalam hal kasur. Kalau boleh jujur, teori 21 hari ini kayaknya adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Yuk kita coba telusuri asal-usulnya teori ini. Kenapa angka 21 itu begitu terkenal di buku-buku dan seminar motivasi? Strategi penerjemahan yang digunakan yaitu communicative translation.
Nah, atau biasa disebut terjemahan komunikatif. Strategi ini fokus pada bagaimana pesan dalam bahasa sumber diterima secara alami oleh pembaca atau pendengar bahasa sasaran. Dalam hal ini, karena teks berasal dari pidato motivasional yang bertujuan menyentuh emosi dan motivasi pendengar, maka yang terpenting adalah makna, bukan sekedar bentuk asli kalimatnya. Contohnya, kalimat aslinya itu, "Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be." Nah, terjemahan komunikatif itu dalam artinya itu, besok adalah hari di mana saya ingin mulai berubah menjadi diri terbaik saya. Nah, untuk teknik-teknik penerjemahan yang saya gunakan hanya satu, yaitu amplification atau penambahan penjelasan. Teknik ini digunakan ketika kata atau frasa dalam bahasa sumber membutuhkan penambahan agar pembaca bahasa sasaran lebih memahami konteks. Contoh, 21 Day Theory atau teori 21 hari yang banyak dipercaya orang sebagai waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru. Nah, tantangan dalam menerjemahkan teks TED Talk ini, yang pertama itu hanya idiom dan ekspresi tidak langsung. Beberapa bagian menggunakan bahasa yang bersifat idiomatik yang sulit diterjemahkan secara literal. Contohnya itu get up early in the morning, atau dalam terjemahannya itu bangun pagi-pagi sekali, bukan berarti berdiri pagi hari. Nah, kesimpulan untuk menerjemahkan TED Talk ini, how long it takes to change your life, secara repetitif dan mudah dipahami dalam bahasa sehari-hari, itu gunakanlah strategi komunikatif agar pesan utamanya sampai dan terasa alami. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950 when he began notice a strange patterns among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to starting saying his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, that patient would acknowledge the feeling of the new limb for exactly 20 days before starting to get used with their new condition. Dr. Meltz published his theory in a book that went very famous in the era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing, and it makes sense why people were starting to believe his theory. Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that also considered a short of the temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable, a difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking with sometimes and all within less than 1 month? We didn't go to port in a heartbeat. So it's true. Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually few factors you don't have to consider to be able to estimate the time and it will take you to form a new habit for to get rid of an old toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decided to start eating
breathe daily, which is considered a simple habit. I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill like a tennis serve. Number 2, behavior consistency affect the speed of equations. Me repeating a curtain before for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an ketika ia memulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya dalam operasi hidung, ia melihat bahwa pasien tersebut membutuhkan tepat 21 hari untuk memulai terbiasa dengan hidung barunya. Ia juga memperhatikan bahwa jika seorang pasien mengalami amputasi lengan atau kaki, pasien tersebut akan menyadari perasaan pada anggota tubuh barunya selama tepat 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi barunya. Dr. Maltz mempublikasikan teorinya dalam sebuah buku yang sangat terkenal pada masa itu dan terjual lebih dari 30 juta pieces, dan disinilah konflik mulai muncul dan masuk akal. Mengapa orang mulai percaya pada teorinya? Mengapa? Pertama, angka 21 dianggap sebagai periode waktu yang singkat dan juga dianggap sebagai godaan yang singkat, artinya sesuatu yang bisa dilakukan. Kedua, angka 21 juga cukup lama untuk dianggap sebagai tantangan yang sulit, tetapi tidak mustahil. Saya maksudkan, siapa yang tidak ingin mengubah hidupnya dalam 21 hari? Apakah Anda tidak ingin mulai bangun pagi setiap hari? Apakah Anda tidak ingin mulai memasak resep sehat? Dan apakah Anda tidak ingin mulai minum jus? Dan semua itu dalam kurang dari 1 bulan, kita pasti akan melakukannya tanpa ragu. Jadi, apakah itu benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu itu terdengar sangat menarik. Tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus Anda mempertimbangkan untuk dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama yang merugikan. Pertama, kompleksitas tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk memulai makan buah setiap hari yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih sedikit daripada jika saya ingin menguasai keterampilan atletik. Itu merupakan hal yang kompleks, seperti servis tenis itu memerlukan tahapan-tahapan. Kedua, konsistensi. Perilaku mempengaruhi kecepatan pembentukan kebiasaan. Saya mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari, berbeda dengan teman saya yang mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Strategi penerjemahan yang digunakan yaitu communication translation, atau biasa disebut dengan terjemahan komunikatif.
Strategi ini fokus pada bagaimana pesan dalam bahasa sumber diterima secara alami oleh pembaca atau pendengar bahasa sasaran. Dalam hal ini, karena teks berasal dari pidato motivasional yang bertujuan untuk menyentuh emosi dan motivasi pendengar, maka yang terpenting adalah makna, bukan sekadar bentuk asli dari kalimatnya. Contohnya tuh, tomorrow is the day I want to change to who I really want to be. Nah, terjemahan komunikatif itu dalam artinya, besok adalah saya ingin berubah menjadi diri terbaik saya. Untuk teknik-teknik penerjemahan yang saya gunakan, yaitu amplification atau penambahan penjelasan. Teknik ini digunakan ketika kata atau frasa dalam bahasa sumber membutuhkan penambahan agar pembaca bahasa sasaran lebih fokus memahami konteks. Contoh, 21 Days Challenge Theory, 21 hari yang banyak dipercaya orang sebagai waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru. Nah, tantangan dalam menerjemahkan teks detailed talk ini, yang pertama adalah idiom dan ekspresi tidak langsung. Beberapa bagian menggunakan bahasa yang bersifat idiomatik yang sulit diterjemahkan secara literal. Contohnya, get up early in the morning atau bangun pagi-pagi sekali. Bukan berarti berdiri pagi hari. Kesimpulan dari menerjemahkan teks talk in How Long It Takes to Change Your Life secara reflektif dan mudah dipahami dalam bahasa sehari-hari itu, gunakanlah strategi komunikatif agar pesan utamanya sampai dan terasa alami. So, we want to clear things up. How long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lely detail how our habits form. The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from to all habit to start, subsequently carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 8 months in order for the task to become a habit and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person and their circumstances. Some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So, according to psychologist Lely, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 8 months, not just 21 days. Guys, whether it's 2 months, there months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit, make it a part of your schedule, set reminders, create the supportive environment, and most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once
or twice has no lasting effect on your behavior. Actually, that will give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better person. If I want to become a better person, I will have to commit to the system and embrace the process. That way I will commit to what is making tiny improvements rather than losing myself too hard into things. Change is not always easy and it is not always simple, but with enough dedication, my any habit can be reset. So if you really want it becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you all get there. Thank you. Nah, jadi berapa lama waktu yang kita perlukan untuk membentuk suatu kebiasaan baru itu atau menghilangkan kebiasaan lama? Dan apakah ada penelitian yang dapat yang dapat kita andalkan? Nah, jawabannya adalah ya. Ada sebuah penelitian terkenal yang dilakukan oleh psikolog Philip Lally yang berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. Nah, studi ini diikuti oleh 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan baru selama 12 minggu untuk dilakukan, seperti meminum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Nah, setelah 12 minggu, data dianalisis untuk menentukan sebuah waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari kebiasaan lama dan mulai melakukan kebiasaan baru secara tidak sadar. Dan setelah 12 minggu, kita menemukan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 2-8 bulan agar tugas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Tepatnya 66 hari, perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orangnya, dan keadaan mereka. Karena beberapa orang mampu membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain membutuhkan waktu sekitar 254 hari. Jadi menurut psikolog Lally, jika Anda ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, sebenarnya Anda mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 8 bulan dan mungkin hanya 21 hari. Teman-teman, apakah itu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Sebenarnya tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang penting Anda harus memulainya hari ini, dan begitu Anda memulai pastinya untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda. Jadikan hal tersebut sebagai bagian dari awal Anda. Atur pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang paling penting Anda tidak perlu untuk menjadi sempurna. Melakukan kesalahan sekali atau bahkan 2 kali tidak akan berdampak pada suatu perilaku Anda. Sebenarnya hal tersebut akan memberi Anda waktu untuk tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Anda harus memberikan waktu untuk diri Anda sendiri dan tidak terburu-buru untuk menjadi versi yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan menerima proses. Jadi oleh karena itu, saya akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Perbaikan kecil daripada terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Nah, perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi jika Anda benar-benar menginginkannya menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangunlah pada hari ini dan mulailah mengusahakannya. Saya berjanji, kamu akan mencapainya. Sekian, terima kasih. Translation strategies use peace communicative strategy. This strategy emphasizes on conveying a message clearly and easily understood by the reader or listener of the target language
even if it has to sacrifice some of the original form or structure. For example, when now says change doesn't take years. It takes a moment decision. The communicative strategy will translate it into change doesn't take years. It only takes one decision. Now, this delivery emphasizes understanding the meaning and emotional impact rather than absolute fidelity to the original sentence structure. Okay, the number two, the translation technique chosen is dynamic equivalence. This technique is chosen to ensure that the message conveyed still feels natural in Indonesian. For example, a phrase like "the best version of myself" is translated into "the best version of myself," which is a semantic equivalent, not a literal equivalent. This technique is very important when we translate speech or various motivational content so that the message continues to arouse and touch various audience. Challenge in translation. The translation of translating in the emotional nuance and and rhetorical style of the speaker. Noel Hadaki uses an inspiring and emotional style of language, so the translation must be able to maintain the motivational spirit without losing the naturalness of the Indonesian language. For example, sentence like "change start now" with one verb choice are challenging to translate accurately so as not to sound stiff. For example, to change start now with on verb choice still emotionally strong and culturally appropriate. Another challenge is maintaining the logical flow and rhythm of the sentence, especially in a short video format. Di dalam video TED tadi terdapat sebuah strategi, teknik, dan tantangan. Nah, strategi penerjemahan yang digunakan yaitu strategi komunikatif, yang dimana strategi ini menekankan pada penyampaian suatu pesan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar bahasa target, meskipun harus mengorbankan dari beberapa bentuk atau struktur aslinya. Contohnya, ketika Noel mengatakan "change doesn't take years, it takes a moment decision," strategi komunikatif akan menerjemahkannya menjadi perubahan tidak butuh waktu bertahun-tahun, tapi hanya butuh satu keputusan. Nah, penyampaian ini menekankan pemahaman, makna, dan dampak emosional, bukan kesetiaan mutlak pada struktur kalimat aslinya. Nah, yang kedua itu ada teknik penerjemahan yang dipilih, yaitu teknik ekivalensi dinamis. Teknik ini dipilih untuk memastikan pesan yang disampaikan tetap terasa alami dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, frase seperti "the best version of myself" diterjemahkan menjadi "versi terbaik dari diriku", yang merupakan padanan makna, bukan padanan harfiah. Teknik ini sangat penting dalam kita menerjemahkan pidato atau berbagai konten motivasi agar pesan tetap membangkitkan dan menyentuh berbagai macam audiens. Nah, yang terakhir itu ada tantangan dalam menerjemahkan, yaitu tantangan menerjemahkan dalam nuansa yang emosional dan gaya retoris dari pembicara. Noel Hadaki menggunakan gaya bahasa yang inspiratif dan penuh emosi. Nah, sehingga penerjemah harus bisa mempertahankan semangat motivasional tanpa kehilangan kealamian bahasa Indonesia.
Contohnya seperti change starts now with one verb choice, menantang untuk diterjemahkan secara tepat agar tidak terdengar kaku, misalnya menjadi perubahan dimulai sekarang dengan satu pilihan, berani tetap kuat secara emosional dan sesuai konteks budaya. Tantangan lainnya adalah menjaga alur logis dan ritme kalimat, terutama dalam format video yang berdurasi pendek. Sekian, terima kasih.